ini ya. Nah, saya ulangi sekali lagi, ini website saya ya, ini websitenya teman-teman. Nanti semua hal yang berhubungan dengan kelas ini silahkan cari di kelas, kemudian deep learning ya. Nah, ini adalah silabus dan materi. Nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian gitu ya, akan saya tambahkan materi-materi terbaru dengan sumber-sumber yang terbaru juga gitu ya, terupdate. Penilaiannya standar saja, nanti akan disesuaikan dengan beberapa tugas yang saya berikan, beberapa proyek yang saya berikan gitu ya. Tugasnya bisa macam-macam ya, ada proyek kecil, proyek besar, mungkin nanti ada tugas-tugas individu dan tugas-tugas berkelompok ya. Dan ini ada link untuk download materi ya teman-teman ya. Ini ada linknya. Oke, nanti lihat yang pertemuan pertama ya. Dan untuk nilainya juga standar ya, seperti yang saya bilang tadi. Intinya adalah teman-teman ikut perkuliahan, teman-teman mengumpulkan tugas, teman-teman mengerjakan proyek yang diberikan, nilainya pasti akan bagus gitu ya. Entah nanti tugasnya itu individu atau berkelompok ya. Jangan sampai tidak mengumpulkan tugas sama sekali, karena nilainya sudah pasti 0 ya. Tapi kalau ada yang dikumpulkan, tentunya akan ada yang dinilai ya. Nah, kemudian kalau mau tahu seputar saya teman-teman, jadi ini pengalaman-pengalaman saya, riset interest saya, kemudian ada proyek-proyek yang sedang saya lakukan. Nah, ini semua ada di sini, ya. Kemudian beberapa kelas yang saya ampu itu juga semua ada di sini, ya. Publikasi yang terkait dengan publication, ya. Ini semua juga ada di sini, ya. Nah, nanti teman-teman bisa ini ya, bisa main-main ke website saya ini ya, dilihat-lihat gitu ya. Oke, mungkin itu perkenalan singkatnya. Kalau mau kontak saya, teman-teman boleh kontak via WhatsApp gitu ya. Ada nomor WA saya, ini ada email saya ya teman-teman. Teman-teman bisa kontak secara langsung gitu ya. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, kita juga sudah bergabung di grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman gampang gitu kontaknya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau kelas deep learning semester ini itu full online ya teman-teman. Full online selama 1 semester. Nah, nanti kita akan buat kelas yang interaktif gitu ya, dengan tugas-tugas setiap minggunya yang harus teman-teman kerjakan dan pelajari gitu ya. Tapi nanti tenang aja, setiap tugas yang diberikan itu berkelanjutan dan ada tutorial-tutorial yang sudah saya siapkan ya. Jadi teman-teman nanti tinggal mengikuti instruksi yang diberikan ya, sehingga nanti teman-teman bisa belajar dengan baik ya. Ada pengalaman, experience, knowledge. Ya kita harus kerjasama gitu ya. Kita harus kerjasama, saya sebagai dosen pengajar gitu, ya nanti akan menuntun teman-teman satu persatu gitu ya untuk mempelajari deep learning. Kelasnya full online, iya. Sinyalnya putus-putus, oke. Kelasnya full online selama 1 semester ya teman-teman ya. Nanti segala macam pengumuman ya nanti akan diinfokan melalui grup WhatsApp. Ya, tolong diinfokan ke saya juga gitu ya, seandainya nanti semisal cara mengajarnya terlalu cepat, ada yang kurang jelas, kemudian PPT-nya tidak terlihat, lupa upload materi atau apapun, tolong diingatkan gitu ya. Salah satu tolong mengingatkan di grup atau bisa japri saya secara langsung gitu ya. Oke. Nah, tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke pertemuan kita yang pertama ya teman-teman. Nah, ini materinya ada di sini. Yang deep learning introduction ya. Saya share di sini. Nah, pertemuan pertama ini masih ini ya teman-teman, masih bercerita ya, masih cerita-cerita gitu ya tentang pengantar dari deep learning. Ini saya ambilkan materi dari waktu saya kuliah di Taiwan dulu ya teman-teman, dari Profesor ini ya, Li Huali ya, Profesor Lili di ini Chaoyang University of Technology di Taiwan ya.
Nah, kita ambil materinya beliau karena ini relate tentang introduction of deep learning, dan saya rasa juga sekarang ini teman-teman sudah familiar gitu ya dengan istilah-istilah AI ya, artificial intelligence, machine learning, kemudian deep learning gitu ya, ada CNN, saya rasa sekarang sudah familiar karena ada banyak sekali sumber atau source ya di internet, YouTube, Kaggle ya, teman-teman bisa belajar dengan mandiri ya, self study karena memang itu diperlukan ya, apalagi hubungannya dengan teknologi. Ya, teknologi sekarang ini berkembang sangat luar biasa. Kalau teman-teman tidak belajar sendiri ya pasti akan ketinggalan, gitu ya. Nah, mari kita lihat gitu ya. Yang pertama tentunya sebenarnya apa ya hubungannya ya antara from AI to deep learning gitu kan. Ada mata kuliah kecerdasan buatan ya. Kebetulan saya juga mengajar ya di semester ini. Tapi kita akan lihat dulu gitu ya. From AI to deep learning itu sebenarnya hubungannya bagaimana gitu ya. Relasinya seperti apa. Nah, kalau kita lihat gitu ya, from AI to deep learning dari tahun 1956 ya, many scholars ya, banyak sekali peneliti-peneliti yang mengadakan workshop di contohnya ini adalah Dartmouth College ya. Dan many of them predicted that a machine as intelligent as a human being. Jadi memang sudah diprediksikan bahwa akan ada sebuah mesin yang pintar selayaknya manusia, ya. Nah, in no more than a generation, and they were given millions of dollars to make this vision come true. Jadi memang asal mulanya itu dari peneliti-peneliti di sebuah universitas atau di komunitas kampus gitu ya, bahwa mereka mempercayai kalau suatu saat itu akan ada mesin yang memang sepintar manusia. Dan kemudian mereka didanai untuk membuat rencana ini itu menjadi nyata gitu loh. Nah, kemudian muncul istilah artificial intelligence gitu ya, AI. Nah, jadi ada 10 researcher gitu ya, 10 researcher yang meneliti AI gitu ya. Ini di masa lampau ya, ini ceritanya ya. Ini cerita historinya dulu bagaimana AI ini bisa ada. Nah, ada John, ada Marvin, ada Nathaniel ini ya dari macam-macam ya, ada Dartmouth College, ada Harvard University, ada IBM, ada dari Bell Telephone Laboratories. Jadi memang mereka ini founders fathers-nya atau ya the founding fathers of AI. Jadi beliau-beliau ini loh ya yang meneliti ya pertama kali teman-teman. Ya, beliau-beliau ini yang meneliti pertama kali ya. Mulai dari tahun 1956. Nah, kemudian from AI to deep learning gitu ya. Kalau kita lihat AI itu sendiri, dia ini apa? Simulasi dari kepintaran sebuah manusia gitu ya yang diproses oleh mesin ya. Khususnya adalah komputer sistem ya. Komputer, mesin komputer kan begitu ya. Kemudian prosesnya ini termasuk apa saja? Yang pertama, tentunya ada proses learning ya, ada proses belajar. Ada proses learning, kemudian kemudian ada reasoning gitu ya, learning belajar ya, bagaimana acquisition the information and rules for using the information. Ada reason ya, using rules to teach approximate or definite conclusion. Kemudian ada self correction, ada decision making. Nah, jadi harus ikut proses ini ya, tapi tidak terbatas pada ini saja karena AI itu bisa melakukan hal-hal yang lain. Nah, application of AI ini termasuk apa? Ada ya machine learning, expert system, speech recognition, and machine vision. Ya, jadi ada contohnya ini dan ada contoh lagi yang lain untuk contoh dari application of AI. Nah, from AI to deep learning gitu ya. Yang pertama tentunya ya ada imitating, ada action, recognizing, understanding, learning, reasoning, decision,
integrating, kemudian smart and wisdom. Ya, karena AI smart machine, ya, ini jadi siklusnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, secara umum gitu ya, AI is classified into strong AI and weak AI. Jadi memang ada istilah yang namanya strong AI dan weak AI. Nah, untuk mengerti gitu ya, bagaimana AI system ini works like a human, many researcher utilize the Turing test. Jadi ada yang namanya Turing test. Turing test ini digunakan untuk apa gitu ya? Game playing is also one of the popular application of AI. It show that an AI system can reason like a human. Jadi teman-teman kalau diperhatikan ya, sekarang ini kan banyak sekali contoh-contoh dari mesin-mesin yang bisa menjawab pertanyaan kita, gitu kan? Padahal itu mesin, tapi dia bisa menjawab layaknya manusia, gitu ya. Contohnya adalah chatbot, gitu ya. Chatbot, apakah ada yang bisa saya bantu? Kalau teman-teman masuk ke dalam sebuah website, gitu kan, pasti akan muncul pop-up yang contohnya ada yang bisa saya bantu, apa yang Anda cari, dan seterusnya, ya. Nah, jauh gitu ya di belakang histori sejarahnya itu ada yang namanya Turing test. Ya, kalau kita lihat teman-teman, Turing test ini gitu ya. During the Turing test, the human questionnaire asks a series of questions to both respondent. Ya. Kemudian after the specified time, the questionnaire try to decide which terminal is operated by the human respondent and which terminal is operated by the computer. Ada human questionnaire, ada pemberi pertanyaan. Ya, ada dua responden. Satunya itu komputer, satunya adalah manusia. Nah, dari Turing test ini nanti si pemberi pertanyaan itu harus menebak mana yang manusia, mana yang komputer. Begitu. Ya. Nah, karena terkadang memang mesin ini bisa menjawab layaknya seperti ini ya, manusia ya. Misal teman-teman punya Siri gitu ya di handphone kalian masing-masing. Ya, atau sekarang nggak usah jauh-jauh lah, ChatGPT. Ya kan? ChatGPT ini bisa menjawab semua pertanyaan kalian ya, layaknya kepintaran dari manusia itu sendiri. Ya kan? Padahal dia itu komputer sistem. Ya. Nah, from AI to deep learning ya, tadi ada yang namanya weak AI, strong AI, kemudian artificial intelligence as a service. Oke, jadi kalau weak AI, also known as a narrow AI, jadi memang AI system that is designed and trained for a particular task, ya. Nah, Apple Siri, virtual personal assistant, ini contoh dari weak AI. Ya, jadi dia didesain untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah khusus tertentu ya. Apple Siri, berarti kan Siri ini hanya berlaku untuk iPhone saja. Ya, untuk misalnya Siri searching contoh Siri tolong buka YouTube misalkan. Berarti kan dia hanya didesain untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, ya kan? Siri open YouTube, Siri searching tentang resep masakan gitu ya. Siri open the music misalkan. Nah, gitu. Ya kan? Untuk particular task. Nah, apa yang disebut strong AI? Ini hubungannya dengan generalized human cognitive abilities ya. Bagaimana bisa berhubungan dengan kepintaran atau keahlian dari manusia ya. When presented with an unfamiliar text, a strong AI system is able to find a solution without human intervention. Jadi strong AI ini sudah bisa mengambil keputusan ya tanpa campur tangan manusia. Ya, jadi memang sini sudah termasuk strong AI. Contohnya apa? Contohnya ya mobil-mobil listrik itu ya, mobil-mobil pintar gitu ya. Dia bisa mengambil keputusan untuk misalnya ya belok ke kiri, belok ke kanan, stop, jalan, ya kan? Nah, itu sudah termasuk contoh aplikasi dari strong AI. Nah, artificial intelligence as a service gitu ya. Contohnya apa? Ada Amazon, ada Google AI, Microsoft Cognitive Service, IBM. Nah, ini sudah
ya. Karena terkadang ya banyak hardware dan software ya yang sudah provide ya. Kalau teman-teman tidak mempunyai komputer yang mumpuni gitu ya, tidak punya komputer GPU gitu ya untuk menjalankan program-program AI application, kita bisa menggunakan aplikasi AI as a service ya yang sudah disediakan oleh contohnya Amazon, Google Cloud, Google Colab dan seterusnya. Nah, tentunya kita teman-teman juga sudah paham gitu ya, ada namanya machine learning gitu kan. Machine learning ini yang berhubungan dengan apa? Methods, algorithm that can make a machine or computer to learn ya. If a machine can learn, think or react like a human, we say this machine has intelligence. Ya. Since 2017 dari tahun 2017 teman-teman ada yang namanya AlphaGo gitu ya. Nah AlphaGo ini ya mengalahkan profesional chess player. Jadi ini teman-teman bisa searching gitu ya ceritanya AlphaGo di tahun 2017 dia ini mengalahkan profesional chess player gitu ya dari banyak negara ya. Dan metodologi yang dipakai gitu ya, behind ini tuh ada apa? Ada deep learning-nya ya. Nah, kalau kita gambarkan bagiannya teman-teman. Jadi yang pertama AI. AI ini besar ya, besar di luar. Kemudian ada machine learning. Machine learning ini di dalamnya ada deep learning ya. Karena kan semakin pembelajaran mendalam gitu ya. Deep learning. Nah, ini hubungannya seperti ini. Ya, jadi si AlphaGo bisa mengalahkan pemain catur profesional gitu ya, menggunakan metode yang di dalamnya adalah deep learning. Nah, kalau dihubung-hubungkan lagi, kita lihat ya, introduction to CNN. Jadi convolutional neural network ini yang paling populer ya di deep learning. Jadi di 2014 AlphaGo project ini dimulai. Ya, 2015 ya AlphaGo ini mengalahkan professional chess player. Kemudian 2016 AlphaGo ini mengalahkan juga pro player. Ini namanya ya. Saya kurang paham pemain-pemain catur profesional, jadi teman-teman bisa cek sendiri ya. 2016 bulan 12 ya AlphaGo Master ini ya menang dari Chinese, Japan, Korea. Nah, kemudian di 2017 Mei dan Desember ya. Ini menang juga ya, the World Champion, kemudian AlphaGo Master. Nah, karena apa? AlphaGo ini menggunakan CNN method ini loh, dan akhirnya convolutional neural network ini method becomes world famous. Jadi langsung terkenal ya teman-teman. Kemudian menggunakan reinforcement learning, kemudian ini populer. Nah ini asal mulanya, ya. Why AI is booming ya gara-gara AlphaZero utilize the reinforcement learning. Jadi memang ada yang namanya unsupervised learning, supervised learning, reinforcement learning gitu ya, with unsupervised auxiliary text. Nah, ini contohnya ya. This method employs policy network gitu ya for finding the probabilities of chess playing. Teman-teman yang suka main catur itu kan ada rules-nya ya. Ya, kalau kuda itu bagaimana, perdana menteri bagaimana, kalau apa namanya queen bagaimana, king seperti apa, gitu kan ada aturannya semua ya. Jalannya miring, jalannya boleh maju satu, jalannya boleh maju dua dan seterusnya. Ya, nah itu semua dibuatkan algoritmanya gitu ya, dibuatkan algoritmanya, kemudian menggunakan neural network gitu ya untuk bisa mengetahui gitu ya probabilitas gitu loh di dalam permainan catur tersebut. Nah ini contohnya ya, good algorithm can increase performance and reduce energy of computing power. Nah jadi ini contoh-contohnya ya. Nah, beberapa step gitu ya, step for deep learning ya. Deep learning is a subset of machine learning in artificial intelligence that has a network capable of learning ya, supervised or unsupervised from data, ya kan?
Deep learning ini is also known as a deep structure learning, ya, DNN, deep neural network, ya. Jadi memang pada saat itu ini kan masih hal yang baru, jadi banyak sekali namanya ya. Deep learning, deep neural network gitu, deep neural learning. Nah, ya. Jadi ini contoh historinya, teman-teman. Kemudian deep learning itu sendiri dia adalah teknik machine learning yang mempelajari fitur-fitur gitu ya, dan tugas-tugas langsung dari data. Ya, langsung dari data. Nah, algorithm which is considered to be deep if the input data is passed through a series of non-linearities or non-linear transformation before it becomes output. Jadi memang ada algoritma-algoritma gitu ya di dalam deep learning itu sendiri yang mempelajari input data gitu ya, yang dilewatkan melalui gitu ya non-linearities ya, non-linear transformation. Nah, nanti akan ada ya teman-teman pembahasan ini ya. Gitu. Nah, deep learning ini adalah extension type of neural network ya. Kalau bisa digambarkan berarti fully connect feed forward network kurang lebih seperti ini. Deep means many hidden layer ya, banyak layer yang tersembunyi teman-teman. Ada input layer, ada hidden layer, ada output layer ya. Input, proses, output kan begitu ya. Nah, di dalam proses ini ada banyak sekali hidden layers. Ya, hidden layers ini bisa diasumsikan sebagai neuron karena kan kalau dilihat ya, neural network, jaringan syaraf, network neural itu memang berhubungan dari layer 1, layer 2, layer 3 dan layer ke N gitu ya. Untuk nanti akan menjadi output yang kita mau gitu ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kurang lebih kalau digambarkan tuh seperti ini. Ya. Nah, contoh gitu ya, contoh simple gitu ya, deep learning misalnya, if we want to train a network for digit recognition gitu ya, we need to strengthen the network with ya enough data. Jadi kita harus butuh data yang cukup ya teman-teman. Kemudian strong feature, fitur yang kuat. Selanjutnya, a good network model for prediction. Contoh ya, traditional neural network, deep learning neural network ya, yang tradisional dulu ketika ini ada gambar ya teman-teman. Ini kan angka 2 nih ya. Kemudian dimasukkan ke mesin. Nah, kemudian outputnya ini ya harus 2 gini. Kan kita mau mendeteksi kan, mengklasifikasikan, memprediksi inputan ini nih apa sih ketika dimasukkan ke dalam mesin kita maunya dia ini tuh 2 gitu ya. Tapi kalau di deep learning network ya kalau kita bisa gambarkan teman-teman, gambar 2 ini itu diprosesnya bagaimana? Dia akan dipotong-potong menjadi gambar-gambar kecil ini. Namanya itu pixel ya kan. Gambar itu kan terdiri dari pixel by pixel. Nah, setelah itu ini ya, ini menjadi X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Ini adalah input. Dimasukkan atau diproses di dalam hidden layer ya. Ada layer 1, 2 sampai layer ke N dan menjadi outputnya Y1, Y2, YN dan seterusnya. Ya. Kurang lebih ini gambarannya. Kemudian gitu ya, step for deep learning ya. Deep learning ini ya ada prosesnya ini similar to BPN gitu ya. BPN tadi adalah back propagation network ya. Deep learning ini needs to follow the following 3 steps. Jadi yang pertama, define network structure. Ya. Kemudian define learning target, finding optimum weights. Nah, memang teman-teman ini prosesnya isinya itu ya ada rumus-rumusnya yang harus dilakukan gitu ya. Define the layers, nodes, activation function, filtering dan lain-lain.
Kemudian menggunakan fitness function, misal MSE, mean square error, atau nilai cross entropy. Nah, ini isinya rumus semua ya, memang. Dan finding optimum weight ini bisa menggunakan SGD misalnya ya, stochastic gradient descent, atau RMS prop, ada grade, ada delta gitu ya. Macam-macam ya optimizernya. Dan semua metode ini bisa digunakan untuk menghindari local minimum. Ya. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, semua fungsi ini, fitness function, SGD function, ada grade, ini semua sudah ada fungsinya. Ya, nanti kalau kita pakai bahasa Python gitu, kita mau panggil fitness function, kita tinggal panggil. Kita mau menghitung cross entropy, sudah ada functionnya. Ya, sudah ada library-library di Python ya yang memang digunakan untuk menghitung ini. Ya, tapi secara umum teman-teman harus tahu fungsinya dulu ya dan bagaimana alur perhitungannya. Contoh ya, an example of DL yang ini adalah contoh example using many layers of neural network ya. Ini ada input ya, kemudian menggunakan relu ini layer semua isinya ya. Layer yang saling berhubungan dan ini outputnya ya. Ini ada linknya juga. Nah, banyak sekali peneliti yang sudah mengusulkan ya, menemukan ya various structure and process for deep learning ya. Contoh ya, ada CNN, Convolutional Neural Network, ada RNN, Recurrent Neural Network, ada Long Short Term Memory, ada Generative Adversarial Network, ada RBM, Restricted Boltzmann Machine. Dan semua itu sudah ada fungsi-fungsinya dan metodologisnya. Jadi kita tinggal pakai gitu loh teman-teman. Ya, CNN itu sendiri ya, ini contoh yang paling populer ya, paling terkenal, banyak sekali orang pakai ini ya. CNN termasuk ya di dalamnya ada convolutional layer, pooling layer, fully connected layer. Kalau digambar itu seperti ini. Ini konvolunya, ini di pooling, ada convolution lagi, di pooling lagi sampai dia itu flatten atau fully connected gitu ya. Kemudian menjadi classification atau prediction di sini. Ya, kalau digambar tuh kayak begini. Nah, convolutional layer ini adalah core, inti dari CNN gitu ya. Proses pooling layer ini seperti downsampling process in the signal processing gitu ya. Bagaimana kita bisa extract the feature, kita ekstraksi fitur yang dibutuhkan gitu ya dari sebuah image dijadikan sebuah inputan. Ya, jadi the training result for image or voice will derive excellent outcome. Jadi memang pada saat proses pooling layer teman-teman ini digunakan untuk mengekstrak fitur-fitur penting gitu ya. Sehingga hasilnya itu akan menjadi bagus ya hasil pembelajarannya. Nah, jadi ini contohnya ya ada AlphaGo tadi ya yang menang dari pemain catur profesional tadi menggunakan CNN ya. Ada juga yang namanya Monte Carlo simulation algorithm gitu ya dan Bayesian statistic ya untuk ini juga outperform, hasilnya bagus gitu ya, mengalahkan profesional chess player. Nah, kalau mau digambarkan lagi ya teman-teman, secara structure kalau teman-teman bisa membayangkan ya. Jadi kan ini ada gambar nih. Nah, gambar ini tadi kan diproses, dipotong-potong pixel by pixel, ya kan? Nah, setelah itu ada convolutional. Ini isinya layer gitu ya. Dan setiap layer ini di-pooling. Kemudian masuk convolu lagi, di-pooling lagi, kemudian sampai fully connected, sampai akhirnya dia bisa output prediction-nya apa? Dog, cat, boat, bird, dan lain-lain. Ya. Jadi contoh kalau digambarkan seperti ini. Nah, convolu ini isinya apa? Isinya matrix, teman-teman ya. Matrix M times N ya. M kali N, misalnya matrix 8 kali 8, matrix 10 kali 10 gitu. Ya.
Dan isinya apa? Feature-feature ya. Ini input 32 kali 32. Artinya apa? 32 kali 32 pixel. Kemudian diperkecil, di flatten, lihat feature maps-nya sampai bisa prediksi begitu. Ya. Nah, about convolution operation ya. Jadi contoh ya, an image usually represented by a matrix with pixel value. Kalau bisa dilihat ya, contoh image itu kan terdiri dari red, green, and blue. Jadi ada 3 warna dasar, ya kan? RGB itu red, green, and blue. Jadi contoh warnanya itu ya cuma 3 ini, gitu toh. Setelah itu, ya, matriksnya berarti ada 3, ada RGB gitu ya untuk color-nya. Nah, si image ini kalau teman-teman lihat, itu kan ada terdiri dari RGB tadi, 3 channel, ya kan? Si 3 channel tadi ini akan dibuat pixel-pixelnya, ya. Ini contohnya isinya matriks, nggak jauh-jauh ya. Red, green, dan blue. Ini contoh image asli misalkan. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa dibayangkan ya nanti ya pelan-pelan ya. Nah, contoh lagi ya, lebih detailnya lagi ya. Contoh convolutional layer gitu ya, bagaimana memproses. Nah, for example, we use 3 kali 3 matrix as a filter. Jadi ada ini teman-teman ya, ada 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian menggunakan convolutional operator ya, ada 001, 100, 011. This is a feature detector filter. Berarti gimana caranya? 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 sorry 001 berarti gini ya, 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1. Ya kan, barisnya ini. Ini. Ini nih. Oke. Terus 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 0. Ini nih, berarti yang baris kedua. Ini. 01, 10, 00. 00, 01, 01. Hasilnya adalah 0. Ini digunakan untuk yang sebelah sini. Nah, ya. Jadi ini contoh sederhananya ya, ketika perkalian 3 kali 3 ya teman-teman. Berarti ini kalau ini masih sama ya, baris dan kolomnya sama. 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1. Oke. 0 dikali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 0. Dan seterusnya hasilnya nanti 0. Oke. Nah, sekarang ini sampelnya ya. Sekarang kita lihat lagi. Karena tadi kan 3 kali 3, berarti ini diambil 3 kali 3. Oke. Dikalikan dengan ini. Ketemu tadi 0 tadi. Ya. Nah, terus bagaimana menghitung yang ini 1? Nah, berarti kan ini nanti akan digeser, teman-teman. Kalau saya bisa highlight. Bisa nggak ya? Ini nanti akan digeser seperti ini. Nah, ini kan ketemu 3 kali 3 lagi, dikalikan ini. Nanti akan ketemu hasil ini. Sorry. Ini. Nah. Oke. Terus lagi gitu ya. Geser lagi berarti kita akan ketemu ini 3 kali 3 lagi. Ini akan ketemu yang ini. Nah. Memang panjang ya teman-teman perjalanannya. Dia akan digeser 1 pixel, geser lagi, sampai akhirnya mendapatkan feature map ini tadi yang komplit. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dibayangkan. Saya punya video ya, saya kasih lihat dulu sebentar. Ini dulu ya, bisa menjelaskan
Nah, coba kalian lihat. Coba di ini ya, kelihatan kan ya PPT-nya ya? Ini bisa menjelaskan proses konvolusional tadi, teman-teman. Hubungannya konvolusional dan pooling ya. Coba dilihat ya. Image gambar tuh dipotong-potong menjadi pixel by pixel. Ya. Kok bisa seperti ini gitu ya? Saya ulangi sekali lagi ya. Ada satu gambar besar ini ya, gambar anjing besar, dipotong-potong pixel by pixel. Oke. Okay? Disusun kembali, dia menjadi 2 gambar anjing. Coba dilihat ya. Ketika gambar ini dipotong-potong lagi, dia akan menghasilkan 4 gambar anjing yang berbeda. Coba dilihat. Nah, jadi ini fungsinya ya teman-teman. Kenapa kok konvolusional, kemudian proses pooling itu bisa mendeteksi gambar juga, karena kan dia seperti di press. Nah, selanjutnya, ini tadi yang bisa menjelaskan proses tadi ya, proses perhitungan tadi. Ini pergerakannya tuh seperti ini. Nah, ya, ini menjadi ini, terus jadinya ini. Coba dilihat ya, pelan-pelan. Nah, kenapa kok bisa dapat angka ini? Yang tadinya besar, tadinya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 7 ini ya. 7 kali 7 kali 3. Kemudian difilter 3 kali 3, terus nanti akan outputnya adalah 3 kali 3. Oke, jadi di flatten, di string gitu loh. Nah, dia bergeraknya ya 3 kali 3. Jadi yang tadinya 7 kali 7, jadi 3 kali 3. Oke, perhitungannya apa teman-teman? Basicnya adalah matriks gitu ya. Perkalian matriks ya, atau tambah konvolusional proses ya. Ini nanti diamati ya. Nanti saya kasih linknya. Nih, geser lagi, turun, geser lagi gitu. Ya, jadi ini prosesnya. Oke. Nah, kembali lagi ke slide saya yang tadi. Nah, kemudian ini contoh yang feature detector gitu ya, dan intinya sama ya. Prosesnya adalah proses-proses matriks ya teman-teman, ini mirip-mirip ya. Ini yang berhubungan dengan pooling layer gitu ya, tergantung convolutional kernelnya ini mau berapa, kernel 1, kernel 2, kernel 3 gitu ya. Nih, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tadi prosesnya ya. Max pooling-nya n kali n matrix gitu toh. Nah, ini 01 misalkan. Nah, ini akan jadi berapa dan seterusnya. Ya. Ada banyak sekali istilah-istilah ya, teman-teman. Ada input dim, padding, pool size, loss, optimizer, batch size, activation, epoch, validation split dan lain-lain. Ya. Nanti dipelajari pelan-pelan ya. Ini parameters untuk menghitung yang berhubungan dengan loss function gitu ya, atau gradient based optimization, optimizer-nya ini ada banyak ya. Parameters entropi gitu ya, ada penghitungan cross entropy gitu ya. It usually used to examine the disorder of data. Nah, ini juga bisa nih. Ya. Rumus-rumus ya, perhitungan log ya, nggak jauh-jauh dari situ. Ya, menghitung entropi ini juga nggak jauh-jauh dari ini. Nah, parameters entropi. Parametersnya ada juga yang loss function gitu ya, ada menghitung fitness function, mean square error ya. Ini semua kalau ditelusuri isinya adalah rumus matematika ya, teman-teman. Nah, ini contoh ya.
contoh menghitung parameter loss function gitu ya. Jadi ada fitness function, mean square error, kemudian negative log likelihood gitu ya. Softmax activation function. Mari kita lihat ya, ini ada contoh nih. Ya, bagaimana bisa menghitung dari input pixel X gitu ya. Ini ada forward propagation, ada feed forward ya, ada cat, dog, horse. Kemudian ada softmax output gitu ya. Ini ada jadi angka ini. Yang tadinya kalau kita lihatnya setiap fitur misalnya cat-nya ini 5, dog-nya 4, horse-nya ini 2. Bagaimana kita bisa menghitung softmax function menggunakan rumus ini? Ya, menghasilkan nilai cat, dog, horse-nya itu 0,71, 0,26, 0,04 ya. Mari kita lihat nih ya, saya sudah buatkan step by step-nya, kurang lebih seperti ini. Oke. Yang pertama teman-teman, ketika kita punya fitur yang input pixel X gitu ya, 3 kali 32 kali 32 ya. Kita lihat yang baris pertama, yang pink aja dulu ya. Kita punya angka cat-nya 5, dog-nya 4, horse-nya 2. Ya. Berarti ya, softmax formulanya ini kan ada YI, raw score logit for class I, ada denominator is the sum of exponential of all logits gitu ya. Kemudian berarti kan nilai cat-nya 5, dog 4, horse-nya 2. Kita akan hitung compute eksponensialnya berapa ya. Berarti nilai eksponensial dipangkatkan cat-nya misalnya 5. Berarti nanti ketemu 148,41. Bagaimana caranya? Kita bisa ini ya, sudah saya sediakan ininya ya. Sudah saya sediakan linknya untuk menghitung eksponensial. Ini ya. Jadi eksponensial itu ada nilai base-nya ya, tinggal pakai base saja. Kemudian ini dihitung 5, tinggal calculate, nanti ketemu angka ini. Ya. Kemudian, tadi sampai mana? Ini ya, yang ini. Oke, ketemu angka ini nih, 148, 54, kemudian 7. Ini cara menghitung nilai eksponensial ya, pakai ini aja, kalkulator online aja ya, biar gampang. Terus ditambah semua ini nilainya, 148 tambah 54 tambah 7, hasilnya 210. Kemudian kita akan bagi gitu ya, nilai dari masing-masing ini menggunakan totalnya ya, divide each by the sum. 148 dibagi 210 isinya 0,71. Dog berarti 0,26, horse 0,04. Ya, jadi ketemu nih. Sekarang untuk yang image 1, cat-nya udah ketemu kan 0,71, 0,26, 0,04. Bagaimana cara menghitung gitu ya? Image 1 itu adalah cat, image 2 itu horse, image 3 adalah dog, gitu kan? Sekarang kita mau lihat ya. So the correct class probabilities ya, probabilitasnya adalah cat-nya itu 0,71, horse-nya berarti 0,98, dog-nya 0,49. Nah, bagaimana kita ngitung ini tuh bagaimana gitu kan? Ya, pakai rumus cross entropy loss formula gitu ya. Ini rumusnya. Ketika kita menghitung minus log 0,71, ini ketemu angka 0,34. Ya, dilogkan ya. Berarti log 0,98 ketemunya 0,02. Log 0,49 ketemunya adalah 0,71. Oke, nanti pakai kalkulator aja, ini sudah ketemu nih hasilnya. Ini adalah linknya. Berarti ini nanti ketemu nih semua nih ya, 0,34, 0,02, 0,71. Nah, the higher the loss value, the worse the confident about the answer. Berarti loss value-nya ini harus semakin kecil supaya dia bagus. Nah, kalau kita lihat yang semakin kecil kan berarti ini yang warna biru 0,02. Berarti yang paling bagus tebakannya dia ini adalah horse. Ya. Nih.
Oke, hasilnya loss nilai error yang paling kecil berarti kan dia paling bagus. Namanya juga nilai error, gitu kan? Kalau errornya besar berarti kan hasilnya jelek. Ya, kalau hasil errornya 0 itu bagus. Semakin kecil nilai error semakin bagus. Nah, ini contoh ya, contoh perhitungan apa namanya? Ini untuk menghitung softmax nilai error, nilai loss menggunakan softmax function. Ya, nanti bisa ditelusuri lagi teman-teman bagaimana kalau angkanya itu cat-nya 4, dog-nya 2, horse-nya 8. Dihitung nanti akan ketemu ini 0,02, 0,0, 0,98. Begitu. Ya, nanti untuk setiap tabel ini kita pilih yang paling tinggi. Ini berarti 0,71 yang dipilih. Yang ini 0,98 yang dipilih. Yang ini 0,49 yang dipilih. Oke, untuk menghitung lagi nilai loss yang diperlukan gitu ya untuk evaluasi sehingga menghasilkan angka ini tadi 0,34, 0,02, 0,71. Penjelasan step by step-nya itu akan ada di sini ya. Nanti teman-teman boleh diulang lagi materi ini sambil dilihat ya, sambil dihitung benar-benar. Betul nggak sih ini angkanya didapat dari mana? Supaya teman-teman tuh paham perhitungan dari menghitung nilai softmax output. Oke, nah ini baru satu aja ya teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan ya, ini proses satu aja seperti ini ya ribetnya ya. Tapi nanti kalau kita sudah masuk ke library gitu, itu sudah otomatis semua nanti. Ya, kita tinggal panggil fungsinya, nanti bisa menghitung secara otomatis. Ya. Nanti ini juga saya share ya. Kembali lagi ke slide PPT-nya. Nah, yang multi-class classification with neural network and softmax function, nah ini contohnya nih kurang lebih seperti ini ya. Isinya ya nggak jauh-jauh ya teman-teman ekspresi matematika ya. Ada yang namanya parameters ya, activation function ya. Kemudian ada fully connected layer ya. Ada ini ya, ini contoh kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Isinya matrix-matrix. Ya. Sampai nanti ya bisa mendeteksi dia itu dog atau cat. Nah. Ya, jadi ada gambar ya, ada convolutional, non-linearity, ada max pooling gitu ya, convolutional plus pooling layer, fully connected layer, kemudian ini adalah classification-nya. Ya, apakah dia itu bird, sunset, dog, cat dan seterusnya. Ya, kalau mau diperdetail lagi ya kurang lebih seperti ini. Sama aja ada input, proses, ada output. Nah, kemudian ketika kita melatih model kita, itu ada yang namanya model fitting gitu ya. Ya, jangan sampai model kita itu overfitting ya atau underfitting. Yang artinya adalah nilai loss itu dia lebih tinggi dari nilai akurasi. Kemudian ada dataset ya teman-teman, dataset yang sudah terkenal dan sering digunakan untuk peneliti itu ada yang namanya ImageNet. Nah, ini contoh ya. ImageNet ini ya contains more than 15 millions of label high resolution image. Jadi memang sudah ada ya. Sudah ada dataset-dataset yang disediakan yang memang bisa digunakan untuk penelitian ya. Terdiri dari 1.200.000 image ya with 1000 categories ya yang dipakai untuk ini ada sebuah kompetisi bergengsi ya pada saat itu. Nah, contoh pada saat itu ya ada hasilnya adalah ada model AlexNet ya di tahun 2012 ya teman-teman yang bisa mendapatkan hasil yang bagus gitu ya di dalam training ImageNet. Ya. Ini contoh-contoh gambarnya. Ya. Nah, kemudian lomba-lomba ini kan akan berlangsung terus ya. Jadi ada apa namanya? Dulu yang hasilnya hanya di tahun ini ya 15, 14, 14, 13 ya. Jadi muncul ya ResNet, GoogleNet, VGG, AlexNet gitu.
Kemudian sampai ini hasilnya udah 28,2. Ya, memang peneliti-peneliti ini terkadang menggunakan satu dataset sebagai benchmark, kemudian mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan akurasi. Kemudian melaporkan gitu ya, hasilnya itu seperti apa. Nah, ini sudah muncul sampai di 28,2. Nah, tapi dilihat juga ya layar-layarnya ya teman-teman. Nah, ini pemenangnya ini adalah ResNet nih, ya. Errornya, oh ini sorry ya, berarti ini adalah nilai error. Kalau nilai error berarti kan harus lebih kecil, lebih bagus ya. Berarti ini kan yang 28,2 ini semakin besar. Nah, the recognition error down to 3,57% ya. Jadi ResNet ini untuk sementara sebagai pemenangnya nih di tahun 2015. Ini tahun ya, 2010, 11, 12, 13, 14, 14, 15. Nah, tapi sekarang kan sudah tahun 2025 ya, model-model seperti YOLO gitu ya, YOLO versi 13 ini sudah keluar. Ya, dan tentunya itu nilai errornya juga semakin kecil lagi dan nilai akurasinya semakin tinggi. Nah, ini ya classification error top 5. Nah, GoogleNet ini ya di tahun 2016 ini dia pemenangnya. Nah, kemudian ini reference. Oke. Nah, ini reference yang dipakai. Saya juga punya teman-teman materi dari ini ya, Stanford. Nah, ini Stanford materi terbaru teman-teman, Deep Learning for Computer Vision, Introduction, ini 1 April 2025. Ini bagus sekali ya. Saya nanti akan share linknya juga, jadi teman-teman bisa belajar dari ini ya, Stanford. Nah, ini linknya, ini materinya. Nah, bisa. Nah, ini linknya. Ya, ini dari Stanford tahun 2025, jadi materi terbaru. Ya, teman-teman, nanti boleh dibaca ya. Boleh dibaca sendiri. Kemudian ini juga ya, history dari computer vision. Ya, bagaimana computer vision ini pertama kali mulanya itu bagaimana sih pendeteksian gambar ini menggunakan kamera, kan begitu ya. Kemudian sekarang ini computer vision juga is everywhere ya. Kita bisa mendeteksi menggunakan handphone, kamera, CCTV, ke drone, ya, HP, macam-macam. Ya. Nah, ini sejarahnya ya dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa explore dan baca sendiri gitu ya untuk pengenalan dari deep learning gitu ya, computer vision dan lain-lain. Ini materinya sudah komplit dan bagus sekali. Jadi teman-teman bisa belajar mandiri sendiri ya, yang ini. Nah, apakah ada pertanyaan? Silahkan bertanya. Apakah masih aman? Coba kasih jempol dulu. Oke, ya. Nanti saya upload yang ini dulu ya, biar ini. Tadi ada loss function calculation sama yang video tadi ya, saya upload di sini. Oke, nah materinya sudah saya upload semua ya teman-teman. Nanti silahkan dibuka lagi sekali lagi, dipelajari ya. Mudah-mudahan ya, karena menurut saya materi deep learning itu sangat menarik ya. Karena memang ini kebetulan bidang saya ya, research background saya itu seputar computer vision. Jadi bagaimana nanti kita bisa mendeteksi objek gitu ya, membangun aplikasi pendeteksian secara langsung gitu ya. Ya itu sangat menarik banget. Nanti saya akan ajari teman-teman mendeteksi objek dari dasar gitu ya, mempersiapkan dataset, labeling dataset gitu. Nanti saya akan ajarkan di mata kuliah ini dari dasar sehingga teman-teman bisa mendeteksi objek apapun sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Sesuai dengan keinginan kita. Saya akan ajari kalian bagaimana labeling data, mempersiapkan data dari gambar mentah gitu. Sampai diproses bisa mendeteksi gambar secara
utuh gitu ya, secara utuh melakukan proses training, kemudian testing juga, dan bisa membuat aplikasi secara real gitu ya. Jadi itu tujuan dari mata kuliah deep learning ini. Nah, mungkin cukup ya pengantar dari saya materi hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, selamat siang. Siang Bu, makasih. Selamat siang. Selamat siang, Ci. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa absen ya teman-teman. Jangan lupa absen di siasat. Silahkan absen. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.